Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian ketemu lagi dengan saya Santi Susanti Persita dalam pembelajaran ekonomi kelas 10. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang modul 2, yaitu kebutuhan manusia, kelangkaan dan masalah pokok ekonomi. Ada 3 topik yang akan dibahas hari ini, yaitu pertama tentang kebutuhan manusia, yang kedua tentang kelangkaan, dan yang ketiga tentang masalah pokok ekonomi. Nah, yang akan dibahas hari ini saat ini pertama adalah pengertian kebutuhan manusia, tapi sebelumnya saya jelaskan dulu sedikit tentang bedanya antara kebutuhan dengan dengan keinginan. Nah, yang dimaksud dengan keinginan adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia, baik berupa barang ataupun jasa ataupun yang lainnya yang datang atau muncul dari hasrat manusia itu sendiri. Sedangkan kalau kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh manusia, baik itu berupa barang ataupun jasa untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Artinya kalau keinginan itu bisa dipenuhi ataupun bisa tidak. Sedangkan kalau kebutuhan manusia itu harus dipenuhi oleh manusia. Itu ya yang membedakan antara kebutuhan manusia dan keinginan. Kemudian jenis-jenis kebutuhan itu sendiri terdiri dari kebutuhan berdasarkan tingkat intensitasnya atau tingkat kepentingan, kebutuhan berdasarkan waktu, kebutuhan berdasarkan sifat, dan juga kebutuhan berdasarkan subjek. Kebutuhan berdasarkan tingkat intensitasnya itu terdiri dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia saat itu juga, atau kebutuhan inti, contohnya seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan juga pendidikan. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap, yaitu kebutuhan yang bisa dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi, contohnya misalnya sepeda, radio, televisi, ataupun alat rumah tangga. Kemudian kebutuhan tersier yaitu kebutuhan akan benda mewah atau benda lux, yang kebutuhan ini bisa terpenuhi apabila kebutuhan primer dan sekundernya sudah terpenuhi, contohnya misalnya seperti perhiasan, kendaraan, handphone, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada kebutuhan berdasarkan waktu, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan di masa depan. Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang saat ini juga harus dipenuhi, contohnya seperti makan saat lapar, payung saat sedang hujan, dan lain sebagainya. Kebutuhan masa depan yaitu kebutuhan yang dapat dipenuhi di kemudian hari, misalnya seperti tabungan, investasi, sekolah misalkan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada kebutuhan berdasarkan sifat, yaitu kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Kebutuhan rohani yaitu kebutuhan yang disebut juga kebutuhan kejiwaan manusia, misalnya kebutuhan akan rasa disayangi, diterima dalam kelompok, kebutuhan akan agama, pendidikan, dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan akan raga manusia, misalnya seperti makan, perumahan, pakaian, dan juga sebagainya. Kemudian yang keempat ada kebutuhan berdasarkan subjeknya, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Kebutuhan individu yaitu kebutuhan perseorangan atau kebutuhan yang dirasakan oleh orang per orang, artinya berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Contohnya misalnya pelajar membutuhkan buku pelajaran, sepatu, tas, dan sebagainya. Pegawai juga sama, tetapi fungsinya yang berbeda, baik itu tas, sepatu, buku, dan sebagainya. Kebutuhan kolektif adalah kebutuhan bersama, yaitu kebutuhan yang dirasakan sama oleh setiap orang, misalnya sekolah, jalan raya, jembatan, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Lalu kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu tentang kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Kelangkaan atau disebut juga dengan scarcity adalah keadaan timpang antara kebutuhan manusia yang jumlahnya tidak terbatas dibandingkan dengan terbatasnya jumlah barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan manusia. Dengan kata lain, jumlah kebutuhan manusia itu akan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Apa yang menyebabkan kelangkaan ini terjadi? Bisa saja misalnya produk yang jumlahnya terbatas, kemudian juga karena adanya misalnya bencana alam dan sebagainya, sehingga produksinya menjadi sedikit dan sebagainya begitu. Itu contoh salah satunya. Kemudian yang berikutnya adalah masalah pokok ekonomi.
masalah pokok ekonomi ini timbul atau masalah ekonomi timbul karena kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia jumlahnya yang terbatas. Yang menjadi inti masalah ekonomi dapat ditindaklanjuti dari dua aliran, yaitu aliran klasik dan aliran modern. Menurut aliran klasik, masalah pokok ekonomi itu adalah terdiri dari kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan juga kegiatan konsumsi. Sedangkan menurut aliran modern, masalah pokok ekonomi ini terdiri dari masalah barang apa yang akan diproduksi, kemudian bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah, itu sekilas mengenai pengertian kebutuhan manusia, kelangkaan, dan juga masalah pokok ekonomi. Mudah-mudahan kalian semua bisa paham dengan apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.